Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dini Metrikayanto. Saya merupakan dosen tetap di program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribuna Tugadewi dengan NIDN 07 31 12 8804. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan gambaran umum mengenai mata kuliah keperawatan gawat darurat yang saat ini saya ambil. Ya, sekaligus video ini menjadi bagian pernyataan unjuk kerja dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ya, khususnya dalam bidang pengajaran. Nah, pemaparan ini juga merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang ini, yaitu gelombang 1 tahun 2025. Tentang mata kuliah ini, bahwa mata kuliah keperawatan gawat darurat ini terdiri dari 4 SKS, yaitu 3 SKS-nya teori dan 1 SKS praktik. Diajarkan di semester 6 ya, oleh saya sendiri sebagai anggota, kemudian ada Ibu Vita Mariah Ardiani, juga ada Bu Dr. Ani Sutoiningsih dalam tim pengajaran ini. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan asuhan keperawatan pada keperawatan gawat darurat, meliputi etik dan legalnya serta peka budaya dalam perawatan pasien gawat darurat, termasuk dalam kondisi kritis dan yang mengancam nyawa. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu merancang asuhan keperawatan yang efektif dalam mencegah atau meminimalkan risiko kematian atau kecelakaan. Dalam proses pengajaran mata kuliah ini ada beberapa strategi yang kami terapkan agar bisa capaian kompeten bisa terdeliver dengan baik kepada mahasiswa. Yang pertama adalah melalui ceramah atau classical lecture. Kemudian yang kedua melalui diskusi kelompok. Ya, kita berikan sebuah trigger kasus-kasus hingga terjadi proses diskusi dalam kelompok. Selain itu juga kita lakukan project based learning dan praktikum di laboratorium maupun lahan praktik. Kemudian capaian pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat ini yang pertama adalah memahami konsep holistik keperawatan gawat darurat. Ya, memahami konsep holistik kegawat daruratan. Yang kedua, menerapkan proses keperawatan. Yang ketiga adalah mengelola kasus dengan tepat. Yang keempat adalah melakukan simulasi edukasi pasien. Yang kelima, mengikuti perkembangan ilmu keilmuan. Dan keenam, menyusun manajemen kasus dari berbagai sistem. Dan yang ketujuh, melaksanakan advokasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah melakukan intervensi sesuai dengan standar perawatan. Kemudian berikutnya saya perlu menyampaikan berkaitan dengan DIE-nya, yang pertama adalah tentang D-nya, yaitu dari proses delivery, ya, bagaimana penyampaiannya. Kami melakukan penyampaian materi ini melalui pertemuan langsung, ya, kemudian menggunakan beberapa media dan juga bahan ajar atau modul. Juga menggunakan artikel ilmiah yang bisa mensupport materi, juga update keilmuan keperawatan gawat darurat. Juga kami pada saat memberikan trigger soal-soal, kami juga menggunakan soal-soal uji kompetensi, sehingga sejak awal di semester 6 selama S1 ini kami juga sudah terpapar dengan soal-soal di ujian kompetensi ke depan. Selain itu juga dalam proses komunikasi, ya, ada informasi-informasi yang kami sampaikan secara langsung melalui koordinator mata kuliah, juga kami sampaikan melalui WA group. Ya. Hampir semua mahasiswa tergabung dalam grup ini, sehingga informasi update kami bisa sampaikan secara cepat. Selain itu juga kami menggunakan media seperti Google Form dalam proses pengkajian kemampuan mahasiswa, assessment, contoh dalam bahasa UAS. Kemudian terkait dengan assessment, ya, pengkajiannya di sini, kami dimulai dari proses menyampaikan kotak kuliah, ya, yang di awal semester di pertemuan pertama kami sampaikan. Selain itu juga diunggah melalui halaman website, ya, akademik yang dimiliki oleh kampus Unitri, yaitu yang kita sebut dengan Siap NG. Ya. Di situ
berkaitan dengan jadwal pembelajaran, kemudian juga informasi kontrak kuliah, kami bisa upload di laman tersebut yang bisa diakses oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa bisa mengetahui bagaimana tahapan baik itu presensinya maupun juga nilainya di akhir perkuliahan. Kemudian bagaimana dengan komposisi penilaian? Di mata kuliah ini kami ada 5, paling tidak ada 5 indikator yang dinilai. Yang pertama adalah praktikum, kemudian praktik lapan dan sikapnya, tugas, UTS dan tugas. Ya, dengan komposisi adalah praktikum 20%, kemudian praktik lapan dan sikap ini 30%, ya, lebih dominan. Juga ada tugas sebesar 30%, untuk UTS dan UAS masing-masing 10%, sehingga total seluruh persentase tersebut adalah 100%. Kemudian pada kesempatan ini nanti akan kami tayangkan video proses perkuliahan keperawatan gawat darurat, ya, lebih khusus di pertemuan ke-11. Ya, di sini membahas tentang tema manajemen kasus secara komprehensif pada pasien yang mengalami gawat daruratan. Di sini ada berbagai sistem. Nah, salah satunya yang kami tayangkan di sistem neurologi. Ya, ada kasus CV, bagaimana cara penanganan secara komprehensif di kasus tersebut. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke berapa ya? 11 ya, tentang materi makalah darurat, ya, tentang manajemen kasus secara komprehensif. Jadi komprehensif secara dalam pada pasien yang mengalami gawat darurat. Teman-teman kemarin juga sudah ada pengalaman beberapa kali di rumah sakit, ya, praktek MPD, baik itu di ruang penyakit anak-anak juga pernah ya. Apalagi juga di Gadar, di IGD, sempat juga satu minggu. Nah, ini kita perlu membahas lagi. Sebenarnya di pertemuan awal, di pertemuan 2 sampai 4 itu, 3, 4 itu ada penjelasan tentang kasus-kasus ini. Ya. Tetapi ini lebih mungkin tentang bagaimana penata laksanaannya. Gitu. Nah, terkait dengan teman, ini subtopik bahasanya sub CPNK, sub capaian pembelajaran mata kuliah. Apa sih yang diharapkan? Jadi dari proses kuliah ini harapannya mahasiswa mampu melakukan manajemen kasus secara komprehensif, kemudian pada pasien yang mengalami gawat darurat di berbagai sistem, ya, baik itu sistem respirasi, kardiovaskuler, neurologis, dan lainnya. Nah, tetapi mungkin kita akan fokus di sini nanti terkait dengan salah satu topik, yaitu CVE. Sudah pernah merawat pasien dengan CVE? Stop? Pernah ya? Kemudian, nah nanti kalau teman-teman sudah ada pengalaman dalam proses mulai pasien datang, pengalaman di situ, mungkin kita ngobrolnya itu bisa lebih dalam banyak. Nah, ini tentang CV, artinya ini terkait dengan sistem neurologis, ya, sistem neurologis yang dibayar ke gawat darurat. Nah, pertanyaan sub bahasanya ini beberapa hal, mulai dari proses pendapat kenapa kok penting dibahas di sini, definisinya, klasifikasi apa saja stroke. Ya, sebenarnya kita sudah tahu ya, stroke ada 2 jenis yang kita paling umum. Ada stroke hemorrhagic, ada stroke non hemorrhagic, perdarahan dan non perdarahan. Nah, kemudian faktor risikonya apa saja, manifestasi klinis sampai dengan nanti asuhan keperawatannya, penatasan gawat darurat. Nah, perawatan nanti kita akan membahas ini selama hampir 30 menit ke depan. Ya. Kalau diharapkan ada yang bertanya
sharing juga mungkin pengalaman yang sebelumnya bagaimana ketika melakukan perawatan pasien stroke. Hal dari pos ini pendahuluannya bahwa stroke itu sekarang sering nggak menemui, yang pernah menemui juga kan pasien stroke. Kemarin pernah digiring kan ya? Kasus stroke itu bisa sering. Ya. Jadi kejadian stroke itu termasuk tinggi di Indonesia. Setelah demikian, karena salah satunya adalah dari pola hidup, meningkatnya angka diabetes mellitus, itu juga sangat berpengaruh terhadap ini. Kemudian di kegawat darurat di IGD, pasien yang mengalami CVD itu tentu perlu segera ditangani, karena apa? Itu sangat mengancam nyawa. Penanganannya segera bisa membantu penanganannya pasien, recovery-nya. Jadi kalau segera ditangani, harapannya bisa pulih lebih baik. Jadi yang pasien kadang-kadang di rumah itu menjadi kepala, pelo, ya. Kemudian dibiarkan mati dulu mungkin sakit biasa. Nah itu yang berbahaya. Nah kenapa sel-sel otak itu bisa mati dalam hitungan menit kalau terjadi seperti ini? Seperti yang kita lihat di sini gambar ini, ini terkait dengan aliran darah, jadi vaskuler, vaskuler. Nah bisa terjadi tadi ada pecahnya pembuluh darah. Bisa juga karena apa? Sumbatan. Ya, kedua hal ini menyebabkan suplai ke jaringannya akan berhenti, berkurang. Nah, sehingga bisa menyebabkan sel otaknya bisa mati. Nah, sekarang kita tahu bahwa fungsi otak itu bermacam-macam. Ya, kita juga mempelajari tentang fungsi-fungsi otak, mulai dari saraf yang berkaitan dengan mata, ya, penglihatan. Ada yang arahnya ke fungsi verbal, motorik, itu tidak terganggu. Sehingga ada yang pasien yang mengalami kelemahan otot, ada juga yang bicaranya belum, ada juga ada yang matanya sangat kelihatan karena yang terserang di saraf mata. Ya. Nah, ini dari sisi definisinya adalah gangguan akut atau perfusi pembuluh darah otak, gangguan akut. Ya. Jadi dalam tempo yang singkat. Stroke adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah bagian otak, seperti yang tadi kita di penjelasan sebelumnya. Nah, ini dari klasifikasinya. Kalau di bagian pertamanya atas ini stroke hemorrhage. Yang bawah adalah stroke sumbatan. Ya, sumbatan juga bisa karena macam-macam. Ada karena bekuan darah, ada yang disebut dengan emboli darah, ada juga lemak, itu juga bisa. Karena ketika misalkan tekanan darah tinggi, kemudian bagian dari lemak itu akan lepas dari pembuluh darah, sehingga akan mengalir ke area pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah, bahayanya ketika kayak misalnya sungai bercabang-cabang, awalnya satu bagian saja yang ketika di pembuluh darah besar tidak ada masalah, tapi ketika nyampe ke pembuluh darah kecil, airnya kecil akan menyumbang. Nah, kemudian dari lokasinya ada disebut dengan stroke, yang stroke hemorrhage, ada perdarahan intracerebral, ada subarachnoid, berdasarkan lokasi-lokasinya dan akan memberikan dampak fungsi yang berbeda. Ini apa ini? Disebut lemak yang non-hemorrhage. Sehingga menyebabkan kondisi yang seperti areanya kekurangan suplai darah dan oksigen. Kemudian perbedaan intracerebral stroke yang intracerebral dan perdarahan subarachnoid ini juga akan medis akan melihat ini dari tanda gejalanya, juga dari gambaran foto
MRI. Kalau dari tanda-tandanya PIS atau proyek intrasa batu dalam 1 jam timbulnya akan 1 jam. Tetapi kalau yang subarachnoid 1 sampai 2 menit lebih cepat. Dan dari kepala hebat, sangat hebat. Kesadaran menurun juga baru sementara. Kemudian dari kerjanya sering dan seterusnya. Nanti ini berbeda dari yang stroke hemorrhaging dari lokasi. Ya, mungkin ada yang bisa cerita kemarin ketemu pasien stroke. Pernah? Mereka pernah di sini dulu. Ada ya? Ada yang apa? Pelo, pasiennya pelo, terus wajahnya apa namanya, miring ya, ngomongnya juga berubah, kelemahan di tangan, di kaki, pernah ya? Sebelah ya, mati sebelah. Misalkan disuruh bapak tolong angkat tangannya sebelah kanan, bisa. Sebelah kirinya bisa. Nah, kemudian apa etiologinya, penyebabnya? Trombosis, heresi, ada juga emboli, ada perdarahan yang hemorrhaging, ada hipoksia secara umum. Artinya kekurangan suplai oksigen secara umum. Misalkan itu tidak berasal dari area atas, jadi ada kegagalan hebat di area tubuh yang lain, menyebabkan berkurangnya suplai darah otak juga. Kalau terjadi kegagalan itu, ini juga bisa mengurangi. Hipoksia lokal, kekurangan oksigen di area yang spesifik dan tidak tadi. Kemudian, nah ini yang emboli, gambarnya ada emboli, penyumbatan darah, penyumbatan koma. Ini ada yang perdarahan, pecahan pembuluh darah. Nah, ini yang faktor risiko. Berarti faktor risiko itu yang apa sih? Hal-hal yang bisa mengarah ke sana, yang menyebabkan resiko lebih tinggi. Mulai dari apa? Akibat oleh karena itu, yang orang dewasa ada keluhannya kepala, misalnya, apalagi yang sudah memang terindikasi darahnya tinggi, itu perlu pemeriksaan rutin. Karena hipertensi bisa mengarah ke sana. Tekanan darah tinggi, maka tekanan dalam pembuluh darah di otak ini tentunya akan semakin bisa tinggi juga, menyebabkan terganggu gitu. Kemudian bisa terjadi pecah. Penyakit kardiovaskuler, ya, penyakit jantung dan pembuluh darah yang lain juga berisiko ke sana. Kemudian ada kolesterol yang tinggi, kondisi kolesterol yang tinggi, ya, jadi juga karena dari obesitas ini, maka darah itu kandungan dari pasar akan lebih banyak, ya, lebih kental, sehingga menyebabkan tekanannya tinggi. Peningkatan hematokrit, apa itu hematokrit? Bisa? Oke. Nah, diabetes mellitus tadi seperti Basika, diabetes mellitus itu juga bisa menyebabkan risiko lebih tinggi di sini. Kenapa demikian? Karena diabetes mellitus itu kan terkait dengan banyak tingginya glukosa darah. Misalnya, ketika terjadi glukosa darah yang meningkat, maka darah sel-sel glukosa yang ada di pembuluh darah itu menyebabkan gangguan di pembuluh darahnya. Pembuluh darah ini bisa namanya inflamasi, meradang, sehingga mudah rusak pembuluh darahnya. Karena adanya glukosa yang meningkat. Dan juga efek dari kontrasepsi yang wanita ya, yang orang merokok juga demikian karena mengganggu pembuluh darahnya. Benar berobat konsumsi hal ini sekilas tentang tanda gejala. Kalau kita lihat dari komponen di bagian-bagian di otak ini, ya, maka kita lihat ada bagian otak yang
berkaitan dengan fungsi koordinasi. Ini berkaitan dengan wajah, pendengaran, penciuman, bicara, ada juga konsentrasi, kontrol motoriknya, gerakannya, kemudian menyentuh, tekanan, ya, apa ini? Jadi merasa. Kemudian lagi awareness, kesadaran tubuhnya, bahasa dan seterusnya, termasuk penglihatan. Ini gangguan pembuluh darahnya tadi, entah itu yang perdarahan atau non perdarahan, juga berkaitan dengan lokasi ini kan manifestasi atau gejalanya, di mana letak gangguan pembuluh darah itu. Berarti itu untuk diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, memastikan hal yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada every situation, situation dan exposure. Ini satu persatu. Kalau tadi yang pertama ini yang sangat penting. Ya, tentang jalan. Jalan nafas itu kalau dari mulai hidung juga jalan nafas, kemudian mulut juga jalan nafas sampai dengan trachea jalan nafas. Nah, kemudian kita sebagai perawat tentu ketika pasien datang itu memastikan jalan nafasnya bebas tidak apa-apa. Prinsip dalam perawatan darurat UGD itu setiap ada masalah di awal perlu ditunggu atau langsung ditangani? Langsung kita. Selain memastikan jalan nafas bebas, tapi juga langsung dilakukan intervensi. Nah, tidak perlu menunggu pengkajian yang selanjutnya. Nah, pertimbangan pada stroke ini risiko aspirasinya tinggi, risiko untuk tersedak. Kenapa demikian? Karena mengalami penurunan kesadaran, terutama pada stroke yang mengenai batang otak. Masih ingat batang otak itu berkaitan dengan fungsi pernafasan. Jadi sangat penting sekali di sini. Pasien selain juga dia mengalami masalah di otaknya, tapi batang otak kaitannya dengan apa? Terkait dengan otomatisasi fungsi pernafasan. Maka terkait sampai bisa menyebabkan himpinan, penurunan kesadaran, resiko obstruksi jalan nafas. Ketika ada lidah yang menutup jalan nafas, sehingga perlu dilakukan penanganan. Salah satunya adalah kalau ada suara gargling cairan, maka dilakukan suction. Kemudian ada oropharyngeal airway, masang orofaring. Dan ketika dietesnya kurang dari 8, tapi kalau lebih dari 8 tidak bisa, karena pasiennya masih sadar, tapi seperti apa ya? Dia akan ada efek batuk. Kalau dipasang oropharyngeal airway, maka tidak bisa. Evaluasi suara nafas, grog-grognya, snoringnya, sehingga perlu dilakukan. Kemudian tujuannya apa? Menilai dan mendukung ventilasi dan oksigenasi. Tadi sudah kita pastikan dari sisi jalan nafasnya, jalannya sudah jelas, maka pernafasannya. Pernafasan kaitannya juga dengan fungsi paru-paru, tapi juga dari fungsi otak. Karena seseorang bernafas secara otomatis itu berkaitan dengan organ yang lain, dari paru-paru, jantungnya, sampai dengan otak dan otak yang mengotomatisasi gerakan nafas. Contoh, salah satu yang paling sederhana adalah ketika kita tidur, kita nggak perlu menyuruh dada itu nafas. Maka dapat dipastikan bahwa nafas itu berjalan secara otomatis karena ada fungsi-fungsinya yang luar biasa. Nah, kita pantau respirasinya, SpO2-nya. Berapa normal SpO2? Sudah di atas 5. Kemudian pola nafasnya. Nah, ini kita sebut dengan ada namanya pola nafas Chinslow. Berikan oksigenasi tambahan. Siapkan alat bantu nafas ambubek ventilator dahulu ya. Kemarin kita praktikum itu ya. Dengan ambubek, makanya pakai keis ya. Kemudian juga
alat nafas. Nah, kadang-kadang pada pasien yang seperti ini akan membutuhkan ventilasi yang lama, jadi bantuan nafas yang lama. Ketika di IGD Anda bantu untuk melakukan manual pakai bedeng, tapi karena tidak bisa terus-terusan ya, perawat pegang satu pasien untuk ventilasi, lalu berkoordinasi dengan ini dengan ICU jika dibutuhkan. Jadi nah, ini ada salah satu pernapasan yang kaitannya dengan seperti ini. Namanya pernapasan chin stop respiration. Chin stop respiration itu kayak gini gambarnya. Jadi ada periode lambat, terus meningkat, terus berkurang, terus ada apnu, henti nafas, terus lagi. Jadi lambat, dalam, terus bisa sampai ini. Jadi namanya pernapasan chin stop. Nah, ini kaitannya dengan fungsi batang otak. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Ya, kan? Silakan. Tentang pasien yang mungkin, barangkali ada pasien yang kemarin. Ini kan cerita juga kemarin kan saya pas di IGD itu pernah dapat pasien Sirkaida. Cuma tuh dia tuh kan pasien sudah tua ya Pak. Kok saya lihat itu apa ya, seluruh tubuhnya yang apa ya, untuk menggerakkan sendirian itu kayak sulit, jadi terlihat seperti patung gitu. Ya. Apakah itu juga disebabkan oleh dari yang menurut dan atau BSP? Dia pecah di sumber udara apa penyumbatan awal kemarin? Itu sudah dipastikan mengalami CBD. Ya. Iya, dari dokter menyebut. CBD. Nah, seperti yang tadi kita sempat bahas ya. Salah satu nah ini ya. Jadi berdasarkan manifestasinya ada gejala pasien ini mengalami gangguan di otot. Bisa juga dia mana yang mengalami masalah di udaranya. Oke, kita coba. Yang pertama itu kan di komponen ice mata ya. Mata. Ada berapa skor ini berapa? Mata. Empat itu ketika pasiennya merespons, jadi tidak kita suruh untuk buka mata, nggak boleh. Kemudian yang ketiga ini, yang terakhir satu itu ketika tidak ada respon sama sekali. Mungkin orang bisa membayangkan kemarin pasiennya, ternyata pasien itu yang kemarin skornya ICE-nya 4, 3 atau seperti itu. Kemudian, nah ini dia teman-teman. Selain DCS juga menggunakan skala stroke yang pada fast itu dari face stroke. Wajahnya, kemudian arm weakness, hanya lemah. S-nya adalah speech difficulty, ini ngomongnya sulit, ada masalah. Dan terakhir time to express. Kalau sudah ada ketemu ini, maka segera tidak lanjuti. Maka ini biasanya diajarkan kepada masyarakat pas. Nah ini dia. Ini teman-teman kalau misalkan edukasi kesehatan, ini kulit beraya sebentar ini bisa diajarkan pas. Pak hati-hati 4 hari. Face stop. Ini kelihatan dari matanya, mulutnya, bibirnya. Kemudian arm weakness, ada satu bagian yang lemah. Difficulty, ngomongnya sudah kayak bicara sulit, ngomong. Kemudian, nah ini baru life is critical. Kemudian segera ditangani. Nah, waktu itu